3 ada siapa aja ya? Apakah sudah hadir semua kelompok 3? Ada satu yang Luhur Ari izin karena ada acara. Oke, jadi kelompok Jesslyn ya, Pak Dedi, Pak Dani, Bu Sartika, dan Bu Munisa. Sesuai dengan instruksi dari Bante, silakan lanjut diskusinya kelompok selanjutnya. Jadi nanti Bante kalau sudah dapat sinyal langsung bergabung. Untuk itu kepada kelompok 3 dipersilahkan. Oke, sebentar ya. Apakah terlihat, teman-teman? Iya, sudah terlihat. Terlihat. Lihat. Maaf. Baik. Baik, selamat malam semuanya. Sebelumnya, terimalah salam Buddhis dari saya, Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Nah, semangat nih. Nah, hari ini kelas pengembangan bahan ajar agama Buddha ini akan menjelaskan tentang modul pendidikan agama Buddha yang dipresentasikan oleh kelompok 3. Nah, kelompok 3 ada siapa saja sih? Yang pertama ada saya sendiri, Jesslyn Dorina Franz. Yang kedua ada Pak Dedi. Ya, Pak Dedi, selamat malam. Dan selanjutnya adalah yang Luhur Ari Sugata. Beliau izin karena ada kegiatan pada hari ini sehingga tidak bisa untuk mengikuti kelas pada hari ini. Selanjutnya ada Bapak Eridani Dharma Satya. Selamat malam. Selanjutnya, Selamat malam, Cici. Oke, baik. Selanjutnya ada Bu Sartika juga. Selamat malam Bu Sartika. Ini kelompok 3 juga. Oke, dan yang terakhir ada Ayah Chandra Dewi atau Munisa. Next. Selanjutnya, pertama-tama saya ingin menjelaskan apa saja sih hari ini yang akan kita pelajari bersama. Yang pertama itu adalah pengertian modul secara umum. Yang kedua adalah langkah-langkah dalam membuat modul. Yang ketiga, komponen-komponen dalam membuat modul. Selanjutnya ada tips membuat modul yang baik. Jadi nanti kita ada memberikan tips-tips khusus untuk membuat modul yang baik itu seperti apa. Oke, next yang terakhir adalah kita nanti ada simulasi atau praktik membuat modul. Jadi diharapkan kepada semua teman-teman yang ada di sini untuk mencoba, mentry-try, oke, dari modul yang akan kita terangkan pada hari ini. Oke, langsung saja. Yang pertama, pengertian modul. Modul itu apa sih, teman-teman? Nah, modul itu adalah bahan ajar. Pak Dedi, apakah Bu Jesslyn terkendala sinyal? Ya, sepertinya begitu, Bu Mary. Saya lagi bertanya di grup, ya. Padahal sedang seru ya. Iya. Oke, kita tunggu sebentar ya. Menarik Ya, sekali. ya. Terima kasih. Harap menunggu sejenak. Maaf, agak sedikit. Ya, selamat datang kembali, Jesslyn. Namo Buddhaya.
Bante, selamat bergabung. Mau udah ya, bisa dimulai ya. Ya, tadi sudah Ya, dimulai, Bante. tadi sudah dimulai karena siang. Oke, baik teman-teman, saya lanjut kembali. Eh, ya, saya lanjut kembali di mana kalau dari menurut ahli di Winkel tahun 2009 tadi menerangkan bahwa program belajar mengajar terkecil yang dapat dipelajari peserta didik secara perseorangan. Jadi menurut Winkel ini bahwa modul ini bisa dipelajari secara mandiri. Selanjutnya ada Prastowo pada tahun 2012 yang mengatakan bahwa modul ini sebagai bahan ajar yang disusun secara sistematis dengan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik. Maaf sebelumnya, mohon izin Bante, mikrofon Bante belum di mute. Terima kasih. Selanjutnya ada Daryanto tahun 2013 yang mengatakan bahwa modul merupakan bahan ajar yang disusun secara utuh dan sistematis. Baik, selanjutnya. Nah, langkah-langkah membuat lembar penilaian seperti apa sih? Dipersilakan kepada Bapak Dedi Trian. Ya, baik. Terima kasih, Jess, atas waktunya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah dalam membuat lembar penilaian. Nah, yang pertama itu kita sebagai guru ya, kita menentukan aspek yang dinilai itu apa saja. Apakah aspek spiritual, sikap, pengetahuan, dan keterampilan dari siswa itu sendiri. Nah, kemudian yang kita lakukan selanjutnya yaitu membuat tujuan pembelajaran. Ya, sesuaikan tujuan pembelajaran tepat pada sasaran. Nah, kalau kita lihat di buku cetak itu sudah ada disediakan ya dari bukunya tujuan pembelajaran pada bab 1 sampai 8 itu sudah ada. Ya, jadi kita bisa sesuaikan juga dengan kondisi tempat sekolah kita, gitu ya. Tidak masalah kalau kondisi sekolah kita berbeda-beda, kita bisa sesuaikan dengan lingkungan. Kemudian yang ketiga, rubrik penilaian dan skor penilaian atau catatan guru. Nah, di lembar terakhir ini, guru membuat rubrik penilaian dan catatan untuk setiap murid. Seperti itu ya. Oke, Jess, lanjut Jess, next. Nah, kemudian selanjutnya kita akan bahas mengenai langkah-langkah membuat modul pembelajaran. Ya. Nah, selanjutnya ya, yang pertama yang perlu kita lakukan yaitu mengenali medan belajar. Ya. Seperti apa? Kenali siapa yang akan belajar. Ya, mungkin yang akan belajar itu SD, SMP, atau SMA, tempat kita mengajar, atau SMK bisa juga. Ya, kita perlu mengenalinya. Bagaimana cara mereka belajar, apa yang sudah mereka ketahui sebelumnya. Dengan memahami karakteristik siswa, kita bisa menyesuaikan bahasa, contoh, dan kegiatan dalam modul agar lebih pas dengan mereka. Nah, kemudian yang selanjutnya, ya saya menjelaskannya lewat luar slide ya. Kemudian tentukan tujuan akhir. Nah, kita juga perlu tahu ya setelah menggunakan uh, peta, peta di sini maksudnya peta belajar, apa yang seharusnya siswa kuasai. Ya, tujuan belajar ini harus jelas dan terukur. Misalnya, setelah mempelajari modul ini, siswa dapat menjelaskan proses fotosintesis
dengan benar. Misalnya kalau dalam mapel biologi, ya. Nah, kemudian selanjutnya pilih jalan yang tepat. Materi apa saja yang perlu dipelajari untuk mencapai tujuan akhir tadi. Nah, pastikan materi yang kita pilih sesuai dengan kurikulum dan tingkat siswa. Kalau sekarang kan kurikulum kita yaitu uh, ya kurikulum Merdeka Belajar, ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian pikirkan bekal tambahan, ya, kalau perlu. Nah, apakah ada nilai-nilai karakter baik seperti contohnya mandiri, gotong royong yang ingin kita tanamkan melalui modul ini? Kalau ada, kita perlu merencanakannya. Selanjutnya, buat rencana perjalanan atau alur belajar. Seperti apa itu? Susun materi-materi tadi menjadi urutan yang logis. Mana yang dipelajari duluan, mana yang berikutnya. Mana yang dipelajari duluan, mana yang berikutnya, sampai akhirnya mencapai tujuan. Nah, ini seperti membuat daftar langkah-langkah dalam peta. Kemudian yang terakhir, petakan kemampuan yang akan dinilai. Nah, kita juga sebagai guru perlu tahu bagaimana cara kita akan mengukur apakah siswa sudah berhasil mencapai tujuan belajar. Nah, bentuk penilaiannya seperti apa. Gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya, ya, tahap kedua, menggambar peta belajar atau membuat modul. Nah, yaitu buat kerangka peta, tentukan bagian-bagian penting dalam modul kita. Nah, biasanya kan ada informasi awal, ya, terus tujuan belajar, rencana penggunaan, rincian kegiatan belajar, dan lampiran. Nah, itu perlu kita buat. Kemudian kita juga perlu menulis isi modul. Ya, jelaskan materi pelajaran dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh siswa. Ya, gunakan contoh-contoh yang dekat dengan kehidupan mereka. Buat tampilan modul menarik dengan gambar atau ilustrasi. Contohnya kalau kita bikin PowerPoint, ya, nah kita bisa menggunakan AI juga yang sekarang banyak bermunculan. Ya, contohnya Gamma seperti itu. Atau kalau di Medan ini saya dulu gunakan Waypick, ya, sekarang sudah beralih menjadi Freepik gitu. Cuman kalau dari Gamma sendiri sih juga lebih bagus gitu. Tapi karena ini gratis, ya, jadi nanti pada waktu dibatasi waktunya, tidak selamanya gratis. Nanti ada beberapa kali penggunaan bisa habis. Jadi kita, ya, seperti dulu, ya, kita harus punya lebih banyak email, ya, buat email supaya bisa uh, menikmati uh, Gamma itu dengan maksimal. Seperti itu. Nah, kemudian yang perlu kita lakukan yaitu rancang kegiatan belajar. Ya, buat kegiatan yang membuat siswa aktif belajar. Tidak hanya membaca, bisa berupa diskusi, eksperimen sederhana, mencari informasi, atau membuat sesuatu. Selanjutnya kita bisa menyiapkan cara menilai. Ya, buat soal-soal latihan atau tugas yang sesuai dengan tujuan belajar. Ini akan membantu kita melihat apakah siswa sudah paham atau belum. Ya, kalau zaman sekarang kan sangat mudah sekali membuat soal-soal itu, ya. Kita bisa gunakan AI, kita juga bisa request kunci jawabannya sekalian. Jadi sangat mudah. Apakah kita mau membuat soal untuk SD,
atau SMA juga bisa. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah buat lembar kerja siswa. Jadi siapkan lembar yang bisa diisi siswa saat mereka melakukan kegiatan atau latihan. Kemudian juga kita bisa menulis petunjuk penggunaan. Ya, jelaskan kepada guru dan siswa bagaimana cara menggunakan modul ini dengan baik. Gitu. Nah, tahap yang selanjutnya yaitu tahap ketiga, ya, periksa dan perbaiki peta belajar tadi. Nah, apa saja yang perlu kita lakukan? Minta pendapat ahli, ya, misalnya guru-guru terdahulu, ya. Kalau saya dulu banyak bertanya pada guru yang mengajar di sekolah saya, gitu ya. Kemudian kita juga bisa melakukan uji coba, ya. Gunakan modul ini pada beberapa siswa untuk melihat apakah mereka mudah mengerti dan apakah modul ini membantu mereka belajar. Ya, selanjutnya yang perlu kita lakukan yaitu perbaiki modul. Nah, berdasarkan masukan dan hasil uji coba, perbaiki bagian-bagian modul yang masih kurang baik. Nah, tahapnya selanjutnya, selesaikan modul. Setelah semua perbaikan selesai, modul siap untuk digunakan. Nah, tahap selanjutnya yaitu kita bisa menggunakan dan mengevaluasi peta belajar tadi. Nah, gunakan modul, ya, terapkan modul dalam proses pembelajaran di kelas. Kemudian, lihat hasilnya. Nah, amati bagaimana siswa menggunakan modul, apakah mereka antusias, apakah mereka berhasil mencapai tujuan belajar. Kemudian juga perbaiki lagi, ya, perbaiki lagi jika perlu. Setelah digunakan kita mungkin menemukan hal-hal yang perlu diperbaiki lagi agar modul menjadi lebih baik di masa depan. Nah, selanjutnya, ya, dengan mengikuti langkah-langkah ini secara bertahap dan selalu berusaha untuk membuat modul yang menarik dan mudah dipahami, kita akan berhasil menciptakan peta belajar yang efektif bagi siswa. Nah, saya tidak akan menerangkan satu persatu, ya, seperti yang di dalam modul. Terus nanti pada tahap selanjutnya saya berikan kesempatan kepada teman-teman semua untuk bertanya, ya. Nah, mungkin dari Oke, saya cukup sekian. baik. Yes, silakan dilanjutkan. Terima kasih Oke, baik. semuanya. Terima kasih, Teddy. Selanjutnya adalah dari Pak Eridani. Dipersilakan kepada Pak Eridani menjelaskan tentang komponen modul. Ya, terima kasih Cices. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen modul. Komponen modul ini adalah komponen utama dari modul yang mencakup dari kata pengantar untuk menetapkan sebuah konteks, konten pembelajaran yang memadai dari aktivitas untuk melibatkan peserta dengan penilaian untuk mengukur pemahaman siswa. Setiap komponen berperan penting dalam mencapai tujuan belajar. Selanjutnya, Cices. Nah, di dalam komponen ini terdiri dari terdapat 10, yaitu yang pertama tentang sampul, yang kedua yaitu identitas, yang ketiga itu tujuan pembelajaran dan model pembelajaran, yang keempat materi alat dan bahan ajar, yang kelima adalah asesmen, yang keenam adalah kegiatan pembelajaran, yang ketujuh adalah evaluasi, latihan soal dan rubrik penilaian, yang kedelapan adalah refleksi, yang kesembilan lampiran, yang kesepuluh adalah daftar pustaka. Yang akan saya jelaskan dari
eh, tujuan pembelajaran adalah selalu akan disamakan dengan eh, perintah atau tujuan sebelumnya. Yang selanjutnya tentang materi juga sama, selalu buatkan rangkuman yang materi terdiri dari beberapa poin, dari beberapa paragraf. Selanjutnya, berikan pertanyaan-pertanyaan pemantik sebagai komunikasi antar guru dan siswa tadi. Selanjutnya tentang kegiatan pembelajaran, terdapat langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan model pembelajaran, termasuk dengan waktunya. Sedangkan refleksi peserta didik dan pendidik ini perlu sekali, yang akan berlanjut kepada lembar kerja peserta didik yang dibuatkan rubrik penilaian analitik tugas, diskusi, dan presentasi siswa sesuai dengan pembelajaran di atas dengan skala Likert. Terdapat sebuah materi pengayaan dan remedial, selanjutnya bahan bacaan terhadap peserta didik. Selanjutnya glosarium dan daftar pustaka. Cukup di situ saja sih, Jess. Selanjutnya bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Tujuan modul adalah untuk memberikan struktur yang sistematis, memfasilitasi pembelajaran mandiri, dan menjadi sumber rujukan bagi pengajar dan siswa. Dengan penggunaan modul seperti ini dalam pembelajaran memiliki berbagai manfaat, antara lain memberikan struktur pembelajaran yang jelas, memungkinkan peserta didik belajar dengan kecepatan masing-masing, serta meningkatkan motivasi achievement dalam belajar melalui pendekatan yang interaktif. Modul juga dapat digunakan sebagai alat evaluasi untuk menilai progres yang didapat dari peserta didik. Selanjutnya, nah, sedangkan cara menggunakan modul untuk tenaga pendidik ada 4, yaitu yang pertama dari awal pertemuan, selanjutnya target waktu, feedback, dan refleksi remedial. Sedangkan awal pertemuan ini seorang pendidik menjelaskan setiap awal pertemuan bahwa pendidik akan memberikan gambaran secara jelas tentang pertemuan yang akan diberikan tentang modul ini. Selanjutnya tentang target waktu pencapaian juga diberikan waktu tentang target per waktu untuk penyelesaiannya seperti apa dengan jelas disampaikannya. Selanjutnya ada feedback. Feedback ini juga pemantauan dan diberi umpan balik setiap akhir pertemuan sebagai tujuan pencapaian dari pengajaran atau modul tadi. Selanjutnya refleksi dan remedial. Dari hasil tersebut, guru bisa mengidentifikasi siswa yang sudah memahami materi dan yang membutuhkan bimbingan tambahan remedial. Selain itu, guru dan peserta didik bisa bersama-sama melakukan refleksi terhadap proses belajar yang telah berlangsung. Selanjutnya, Des. Sedangkan cara menggunakan modul untuk peserta didik, yang pertama adalah selalu membaca tujuan dan petunjuk agar tidak keluar dari koridornya. Yang selanjutnya mempelajari materi secara mandiri untuk mempersiapkan diri pada saat melakukan pengajaran dan pembelajaran. Selanjutnya mengerjakan latihan dan mengisi evaluasi sebagai tolak ukurnya. Selanjutnya bertanya jika mengalami kesulitan sebagai umpan balik atau pertanyaan balik kepada pengajarnya. Selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Eri Sudah. Denis. Selanjutnya Terima kasih. dipersilahkan.
Terima kasih untuk Bu Jesslyn. Adapun tahapan-tahapan untuk tips membuat modul yang baik. Yang pertama, gunakan bahasa yang sederhana. Nah, pada saat pembuatan modul, itu harus dicantumkan supaya lebih menarik dengan menggunakan bahasa yang sederhana. Contohnya menggunakan kata kamu, ayo, dan mari. Kemudian yang kedua, sertakan ilustrasi atau gambar. Nah, contohnya bisa menggunakan kartun, ikon, peta, diagram, atau foto nyata. Kemudian yang ketiga, melibatkan aktivitas peserta didik. Nah, ini contohnya dari pertanyaan pemantik, tugas kelompok, dan mungkin bisa jadi permainan ringan seperti teka-teki dan cocokan gambar. Yang keempat ada beri petunjuk yang jelas. Di sini seorang pendidik memberikan petunjuk yang jelas, contohnya seperti selanjutnya, sekarang giliranmu. Kemudian sediakan ruangan untuk jawaban. Ini bila perlu. Yaitu contohnya untuk menjawab soal, menulis pendapat, dan menyelesaikan tugas. Kemudian saya akan kembalikan lagi kepada Ibu Jesslyn. Oke, baik. Terima kasih kepada Bu Sartika. Selanjutnya Ayah Chandra Dewi. Baik, terima kasih Bu Jesslyn. Saya akan melanjutkan presentasi tentang simulasi atau praktik membuat modul. Nah, di sini teman-teman bisa melihat contoh prompt yang digunakan untuk membuat modul. Prompt merupakan sebuah instruksi atau perintah. Untuk membuat modul bisa menggunakan berbagai macam AI, salah satunya bisa menggunakan ChatGPT dengan menggunakan perintah ini. Ketika membuat modul harus menyesuaikan dengan pengguna atau audiens, misalnya untuk modul SD maka menggunakan bahasa yang sederhana. Untuk mahasiswa menggunakan bahasa akademik dan harus jelas dan spesifik. Agar prompt ini bisa bekerja dengan maksimal, bisa menghasilkan jawaban yang diinginkan, maka harus diberikan petunjuk yang jelas. Seperti contoh, misalnya membuat modul ajar untuk kelas 7. Tolong buatkan modul ajar rencana pembelajaran dengan pendekatan berdiferensiasi untuk kelas 7 dengan tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat mengidentifikasikan hidup berkesadaran dan mempraktekkan hidup berkesadaran. 3 jam pelajaran, 105 menit dengan menggunakan model pembelajaran problem basis learning. Kemudian memberikan perintah, tolong buatkan kegiatan yang dapat melatih peserta didik untuk aktif, kreatif, dan kolaboratif. Adapun susunannya sebagai berikut. Ada identifikasi penulis, kompetensi awal, profil pelajaran Pancasila, pilih yang sesuai, sarana dan prasarana, target peserta didik, model pembelajaran yang digunakan, tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat mengidentifikasikan hidup berkesadaran dan mempraktekkan hidup berkesadaran. Asesmen pemahaman bermakna, materi atau bahan ajar. Nah, di sini diberikan perintah lagi untuk buatkan rangkuman materinya. Jadikan 3-4 paragraf. Pertanyaan tematik. Kegiatan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan model. Pembelajaran termasuk waktunya. Refleksi peserta didik dan pendidik. Lembar kerja peserta didik. Buatkan rubrik penilaian analitik untuk tugas, diskusi, dan presentasi siswa dengan tema di atas dengan skala Likert, pengayaan, dan remedial. Bahan bacaan pendidik dan peserta didik, glosarium, dan daftar pustaka. Nah, di sebelahnya juga sama, membuat modul untuk guru. Yang beda hanya perintah yang terakhir,
yang tolong desain kegiatan yang membuat peserta didik mengembangkan kemampuan kreatif, kolaboratif, komunikatif, dan berpikir kritis. Buat kegiatan yang menampilkan, guru memfasilitas kegiatan pembelajaran yang memberi peran pada peserta didik. Guru mengajukan pertanyaan yang proses diskusi dan berpikir kritis. Guru memfasilitasi terjadinya diskusi kelompok yang interaktif, kritis, dan inklusif. Adapun susunan modul ajarnya juga sama. Ya mungkin bisa minta tolong Bu Sartika untuk share chat GPT-nya. Oke, baik. Dipersilakan kepada Bu Sartika untuk membantu membuat simulasi atau langsung praktek membuat modul ini. Dipersilakan kepada Bu Sartika. Dan bagi teman-teman di Zoom chat sudah terdapat prompt khusus. Dipersilakan untuk memakainya atau bisa juga kita langsung latihan. Oke, baik Bu Evelyn, untuk modulnya akan dikirimkan di grup WA dan teman-teman dipersilakan untuk membuka ChatGPT dan tinggal langsung kopas aja prompt-prompt jenis-jenis prompt yang ada di Zoom chat ini. Oke, baik, dipersilakan kepada Bu Sartika untuk share screen. Dan mari kita semuanya bersama-sama untuk pelatihan membuat modul dengan menggunakan AI. Oke, Monggo. baik. Terima kasih Ibu Jesslyn. Sebentar ya teman-teman, lagi loading. Sambil menunggu Bu Sartika, teman-teman semua juga boleh membuka ChatGPT-nya atau boleh pakai Qwen atau Gemini, dipersilakan. Oke, baik. apakah slide saya terlihat, Ibu Jesslyn? Sudah terlihat. Nah, untuk kata-katanya kita kopas dari pesan ya, teman-teman. Nah, itu kita harus buat secara singkat, apa saja yang mau dibuatkan. Contohnya seperti ini. Saya Ri Sugata, guru pendidikan agama Buddha Bodhisatwa Bandar Lampung. Tolong buatkan modul aja dengan pendekatan berdiferensiasi untuk kelas 7 dengan tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat mengidentifikasi hidup berkesadaran dan mempraktikkan hidup berkesadaran. Nah, di mana di sini ada 3 jam pembelajaran, yaitu 105 menit, dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Dan di sini kita juga ada buat, yaitu tolong buatkan kegiatan yang dapat melatih peserta didik untuk aktif, kreatif, dan kolaboratif. Dan di sini kita juga harus mempertegas dimanapun ada pun susunannya, yaitu identitas penulis, kompetensi awal, kemudian ada profil pelajar Pancasila. Nah, ini biasanya disesuaikan ya dengan tema yang kita pilih. Biasanya profil pelajar Pancasila itu ada 6, kemudian ada tujuan pembelajaran dan assessment. Kemudian materi dan pembelajarannya ini rangkuman, biasanya dijadikan 3-4 paragraf dan pertanyaan pemantik. Kemudian kegiatan pembelajaran, langkah-langkahnya, refleksi dan peserta didik. Dan di sini kita juga ada minta refleksi peserta didik dan pendidik lembar kerja untuk rubrik. Serta di sini ada juga glosarium dan daftar pustaka. Oke, baik. Sambil menunggu loading, teman-teman semuanya boleh sekalian kita belajar bersama untuk membuat modul ini. Dan ini sesuai dengan
kebutuhan teman-teman masing-masing ya. Contohnya mau buat modul tentang SMP, SMA, TK, dan sebagainya. Dipersilakan Bu Saltika. Nah, untuk di bagian awal itu kita buat identitas penulis. Nah, karena gurunya tuh berhubung adalah yang luhur Aris Sugata, jadi dibuat namanya adalah Aris Sugata. Kemudian mata pembelajarannya itu adalah Pendidikan Agama Buddha, satuan pendidikannya yaitu di SMP, dan ini adalah nama sekolahnya ya teman-teman, yaitu Bodhisatwa, SMP Bodhisatwa Bandar Lampung. Nah, ini diambil dari kelas 7 semester ganjil. Untuk alokasi waktunya ini 3 jam pelajaran atau 105 menit. Kemudian di sini ada kompetensi awal, dijelaskan bahwasanya peserta didik telah mengenal nilai-nilai dasar moral dalam ajaran Buddha serta memiliki pengalaman awal dalam mengamati atau menerapkan sikap sadar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk profil pelajar Pancasila ini disesuaikan, yaitu ada 3. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, ada kreatif. Yang ketiga, ada bergotong royong. Sarana dan prasarana ini biasanya disesuaikan di kelas masing-masing dan di sekolah masing-masing. Biasanya ada LCD atau proyektor, speaker, kartu studi kasus, kertas plano dan spidol, video pendek tentang praktik hidup berkesadaran. Kemudian ini ada kelas yang dapat diatur untuk diskusi kelompok. Adapun target peserta didik. Nah, di sini kita sesuaikan dengan peserta didik masing-masing di dalam kelas, yaitu dengan latar belakang, kemampuan, dan gaya belajar yang beragam, baik visual, auditori, kinestetik, serta minat yang bervariasi terhadap ajaran agama Buddha. Nah, mode pembelajarannya tadi kita di awal sudah buat, yaitu problem based learning dengan pendekatan diferensiasi konten, proses, dan produk. Tujuan pembelajarannya ada 3. Ini biasanya ditarik ya, yaitu mengidentifikasikan makna berkesadaran, memberikan contoh nyata praktik hidup berkesadaran, dan menerapkan hidup berkesadaran dalam kegiatan sehari-hari di sekolah dan di rumah. Nah, di sini asesmen tuh terbagi menjadi 3, yaitu diagnostik. Ini biasanya kuis ya tentang hidup, ya pemahaman awal hidup berkesadaran. Nah, formatif ini biasanya untuk kalau di tempat saya tuh seperti ujian bulanan gitu ya. Nah, ini tentang diskusi kelompok, presentasi, dan studi kasus. Kemudian ini sumatif, ini sama seperti ujian juga. Nah, ini adalah laporan individu refleksi dan rencana praktik hidup berkesadaran. Jadi ujiannya ini atau asesmen ini diambil dari judul yang kita pelajari selama di kelas. Di sini ada tema-temanya, rangkumannya. Kemudian ada pertanyaan pemantik. Biasanya pertanyaan pemantik ini adalah seperti kita memberikan supaya anak-anak aktif di awal gitu. Nah, pernahkah kalian, contohnya nih, pernahkah kalian makan sambil bermain HP? Apakah kalian benar-benar merasakan makanan itu? Nah, di sini nanti biasanya ada anak-anak langsung merespon. Kemudian di sini ada kegiatan pembelajaran. Nah, di sini 15 menit di awal itu biasanya guru membuka kelas dengan salam dan sapa. Biasanya juga ada ice breaking. Kemudian menayangkan video pendek tentang hidup berkesadaran dan menyampaikan tujuan pembelajaran dan alur kegiatan. Dan pendahuluan ini biasanya disesuaikan dengan kelas masing-masing ya, teman-teman. Kalau di kelas saya sendiri biasanya ada yang namanya meditasi dulu dan absensi. Kemudian di kegiatan inti ini dijelaskan ya fase-fasenya. Fase pertama itu di kegiatan ini totalnya adalah 70 menit. Orientasi yang pertama orientasi masalah ini 10 menit. Ini tentang studi kasus. Guru memberikan studi kasus seorang siswa mudah marah, susah fokus, dan sering membuat masalah. Nah, siswa diminta mengidentifikasi masalah dan menghubungkannya dengan kurangnya kesadaran diri. Yang kedua ada pengumpulan data, ini selama 15 menit. Ini dalam bentuk kelompok dan mengamati.
Kemudian siswa juga membuat daftar perilaku tanpa kesadaran dan akibatnya. Kemudian di fase ketiga, ini analisis masalah. Nah, di sini siswa yang membentuk kelompok ditugaskan yaitu bagaimana hidup berkesadaran bisa mengubah situasi tersebut. Dan mereka ada juga yang membuat mind map solusi berdasarkan ajaran Buddha. Di fase keempat, penyusunan dan presentasi solusi ini 20 menit. Nah, jadi setiap kelompok menyiapkan poster atau rencana tindakan hidup berkesadaran untuk lingkungan sekolah. Presentasi antar kelompok saling memberikan masukan. Kelima, yaitu refleksi dan tindak lanjut. Ini 10 menit, yaitu siswa menuliskan satu praktik hidup berkesadaran yang akan dilakukan selama seminggu. Nah, di sini guru memfasilitasi sharing singkat dari beberapa siswa. Kemudian penutup biasanya ada pemuatan dan menyimpulkan materi, memberikan link jurnal pribadi, boleh dalam bentuk video, tulisan atau gambar, doa, dan salam penutup. Kemudian yang terakhir adalah refleksi peserta didik dan pendidik. Nah, ini peserta didik biasanya apa hal yang harus saya pelajari hari ini? Bagaimana perasaan saya ketika berdiskusi dan mempresentasikan hasil kerja kelompok? Apa yang ingin saya perbaiki minggu depan? Untuk pendidik, apakah semua siswa terlibat aktif dalam kegiatan? Apakah pendekatan diferensiasi sudah efektif menjangkau semua gaya belajar? Apa yang perlu saya perbaiki di pertemuan selanjutnya? Nah, untuk lembar kerjanya ini biasanya seperti ini ya, teman-teman. Dari tugas diskusi kelompok. Di sini ada temanya, di sini juga ada rubriknya. Jadi dari pemahaman konsep yang dinilai, kreativitas solusi, kolaborasi tim, keterampilan, dan relevansi dengan nilai Buddha. Nah, ini biasanya kita sesuai dengan kelompoknya dan ada nama siswanya. Ini dari satu itu cukup, satu kurang, dua cukup, tiga baik, empat sangat baik. Nah, ini biasanya di checklist. Kemudian ada pengayaan dan remedial. Nah, pengayaan ini siswa membuat vlog pendek tentang hidup berkesadaran, membaca kutipan Dhammapada, dan membuat interpretasi pribadi. Nah, biasanya yang untuk nilainya di bawah KKM atau yang remedial, di sini diskusi individual bersama guru, menonton ulang video, dan menjawab pertanyaan panduan secara tertulis. Nah, bahan bacaan pendidik dan peserta didik di sini disesuaikan dengan buku masing-masing. Untuk glosarium ini biasanya diambil dari kata-kata yang untuk memahami siswa artinya. Contohnya sati itu artinya kesadaran penuh, mindfulness itu artinya perhatian penuh terhadap saat ini, dhamma itu adalah ajaran Buddha, velas asih, rasa kasih dalam universal. Nah, ini daftar pustaka biasanya yang mencakup dari buku tersebut yang kita jadikan untuk modul. Nah, demikian yang saya presentasikan, teman-teman. Saya kembalikan kepada Ibu Jess. Baik, terima kasih kepada Bu Sartika atas ini penjabarannya. Dari teman-teman, apakah ada kendala untuk mencari materi-materi di AI, di ChatGPT, atau lain sebagainya? Apakah ada pertanyaan atau lain sebagainya? Nah, biasanya kalau sudah kita cari di ChatGPT, pilihlah mana yang menurut teman-teman itu bagus dan cocok untuk materi, apa saja yang akan dimasukkan ke dalam buku teman-teman. Nah, ini adalah hasil dari prompt-prompt tersebut yang setelah mendapat kata-kata tersebut, kemudian dimasukkan ke dalam Canva. Ini saya ambil contoh dari modulnya yang Luhur Aris juga. Ini contohnya edit di kata tersebut, beliau tempelkan di Canva. Nah, ini semuanya dalam dibantu dengan AI semuanya ya, gitu. Dari teman-teman, apakah ada kendala?
Nah, ini dari yang luhur Ari, ini poin-poinnya semuanya dimasukkan ke dalam Canva. Dan dari teman-teman, apakah ada kendala untuk mengedit Canva-nya atau lain sebagainya? Ada? Atau sudah lumayan oke? Jadi di Canva sendiri, kalau yang di sini nggak. Kalau yang seperti Rupang Buddha ini, nah itu biasanya bisa ketik di ChatGPT atau keyword lainnya untuk mendapatkan gambar-gambar tersebut. Namun untuk yang kayak gambar-gambar seperti Buddha ini atau adik-adik yang sedang membaca buku, di Canva sendiri sudah ada tools-nya. Nah, di screen-nya apakah sudah kelihatan dari Canva-nya, aplikasi Canva yang kertas putih? Iya, Boleh tolong sudah terlihat. Oke, baik. Misalnya, nah di Canva sendiri selain dari ChatGPT misalnya sudah bingung nih, ChatGPT lagi loading lama contoh. Nah, teman-teman di Canva ini juga sebenarnya ada yang namanya media ajaib. Teman-teman bisa tinggal klik aja di sisi kirinya media ajaib. Di sana ada gambar. Tadi saya ada coba-coba untuk bagian gambar. Misalnya saya ketiknya itu ada Buddha duduk di bawah pohon. Ada burung-burung berterbangan tempat yang hening gitu. Nah, di sana juga ada nih di Canva-nya sendiri juga ada model-model AI-nya gitu. Namun menurut saya nggak sebagus yang di ChatGPT. Mungkin ini tergantung prompt-nya saja ya, yang di Canva tersebut. Ini bisa gambar, bisa grafis, bisa video juga. Oke, contoh misalnya video. Buddha sedang jalan di hutan, contoh. Nah, atau misalnya teman-teman semua udah otaknya sedang pusing gitu kan, bisa langsung klik butuh inspirasi seperti itu. Aja buat video, misalnya seperti itu. Jadi di sini kan ini bisa. Biasanya kan kalau ChatGPT buat prompt-nya, kemudian harus nunggu lama. Nah, kita bisa menggunakan ya, yes, oke. Nah, dari Canva sendiri, teman-teman juga bisa menggunakan Canva, bisa menggunakan ChatGPT biar kerjaan teman-teman semuanya itu lebih cepat gitu. Jadi beda-beda untuk memudahkan tugas kita. Oke. Nah, ini juga ada videonya. Jadi teman-teman boleh coba juga di Canva-nya ya. Nah, sambil menunggu video ini, nah di Canva sendiri juga ada yang namanya elemen teman-teman. Jadi, kalau misalnya mau ngedit buku, modul, atau lain sebagainya, bisa langsung cari elemen aja. Contoh, Buddha, gitu. Nah, ini sudah ada di sini teman-teman. Nah, ini semuanya sudah ada. Untuk memperindah modul-modul kita, gitu. Nah, apakah tadi sudah selesai media ajaib? Oke. Karena ini kalau dari Canva sendiri masih belum begitu bagus ya untuk AI-nya. Kalau intinya prompt-nya itu harus benar-benar jelas gitu loh. Oke, kalau di sini bisa nggak ya? Oke. Jadi intinya Canva juga bisa membuat video gitu. Dari teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya atau masih bingung untuk membuat modul ini? Dari prompt-nya, ngeditnya, dan lain sebagainya. Apakah ada? Nah, ini hasil-hasil yang dibantu dengan AI ya, dari tulisannya dari AI, gambarnya juga dari AI. Jadi mengerjakan sesuatu itu menjadi. Apakah ada dari teman-teman sekalian? Pak Ari, Bu Rusmi, Pak Kurniawan, Bu Riri, Bu Fani. Apakah ada kendala untuk
membuat modul dari prom-prom yang sudah dibagikan tadi, semuanya teman-teman sekalian sudah mendapatkannya ya di Zoom chat. Malam, Oke. Jesslyn. Ya, malam, Bu Juni, Namo Buddhaya. Sama budaya. Saya masih bingung nih. Bisa nggak minta tutorial cara membuat Canva yang tadi seperti buku itu loh, yang ada gambarnya, ada tulisannya, itu bagus sekali gitu. Gimana itu sampai ke sana gitu loh? Masih bingung itu. Apakah ada Oke, tutorialnya gitu agar kita bisa belajar step by stepnya? Makasih. oke, baik. Kalau begitu, mari kita bersama-sama membuat Canva agar modul kita lebih bagus. Oke, silakan langsung buka saja Chrome teman-teman. Buka canva.com. Ya. Jadi sebenarnya di Canva sendiri sudah ada template-nya, Ibu. Nah, di sini sudah ada, ini contoh Canva dari saya ya, Bu ya. Ini sudah ada template buat thumbnail YouTube, ada konten Instagram, segala macam. Oke? Nah, atau misalnya Ibu bingung nih, ada mau apa aja, contoh dokumen. Sebentar. Ada remote ya. Atau misalnya kita membuat modul, contoh. Langsung cari aja modul ajar kan, langsung klik aja, Bu. Nah, di sini sudah ada semuanya, Bu Juni. Nah, kita tinggal pilih aja dan kembangin aja. Apakah sudah sampai tahap ini, Bu Juni dan teman-teman? Saya sekarang lagi ngamati dulu. Kalau langsung praktek biasanya saya bingung, bisa ketinggalan terus nggak tahu lagi gimana. Ini saya perhatikan dulu. Apa kita di Ini sini? ada direkam ya, biar kita bisa belajar kembali. Oke. Iya, betul Bu Juni, izin sudah direkam. Nanti saya share kembali di YouTube ya. Ya, oke, baik. Oh iya, Yang makasih. pertama, nah kita misalnya bingung nih, kalau misalnya ingin langsung praktis, langsung saja kita di Canva langsung klik modul ajar seperti itu aja. Terus kita cari-cari aja kira-kira modul yang desainnya apa ya yang cocok atau bagus untuk kita, untuk modul kita. Kalau misalnya modul kita tentang SMP, nah ini di sini sudah ada modul ajar yang bahasa Indonesia, contoh yang SMP ini. Misalnya kan sesuai kan. Atau misalnya Canva dari teman-teman belum pro kan, tinggal cari yang tidak Canva Pro. Kalau di sini ada logo Pro di sini, nah berarti nggak bisa. Kalau misalnya teman-teman menggunakan Canva yang biasa, pakai yang biasa-biasa saja teman-teman. Misal ini yang tidak ada logo Pro, klik aja. Di sini Oke. Ya karena sinyal ya teman-teman. Mohon untuk bersabar. Jadi sebenarnya kalau di Canva itu semuanya sudah ada template-nya. Jadi teman-teman tinggal pakai saja dan ngembangin saja. Misalnya nih Bu Juni dan teman-teman modul aja loading. Modul aja Yama Buddha. Nah, misalnya ini gambarnya kita erase dulu ya. Sesuai dengan yang dimau. Terus mau tambahin tulisan, tinggal sampingnya ada tulisan teks. Semuanya tersedia di sebelah kiri. Oke? Misalnya teksnya modul ajar, saya mau yang gede nih tulisannya. Tambahkan judul. Contoh modul ajar agama Buddha, contoh ya. Agama Buddha. Nah, Bu Juni dengan teman-teman, misalnya nih tulisannya kurang keren. Tinggal lihat aja di atasnya ada font. Nah, silakan langsung pilih aja model fontnya mau seperti apa, gede kecilnya mau seperti apa, semuanya ada di sini. Mainin di tulisannya segala macam terserah Ibu Juni dan teman-teman. Nah, misalnya tulisannya kayaknya nggak kelihatan deh.
Misalnya seperti itu, tinggal tambahin efek aja. Nah, loading. Nah, di sini ada beberapa efek di sini. Agak lemot ya. Dari teman-teman boleh coba ini juga mencobanya. Di sini tinggal mainin di tulisan, ukuran, dan lain sebagainya untuk membuat modul kita agar lebih menarik. Nah, misalnya saya memilih yang kerangka seperti ini kan. Oh, warna hitam dengan buah-buah itu nggak matching, tinggal ganti saja. Nah, gedein aja ketebalannya di sini. Nah, lebih mudah untuk dilihat bukan? Seperti saja untuk membuat kata-katanya. Setelah itu, milih gambar. Misalnya, tadi sudah diinfokan, tinggal klik elemen di sini untuk membuat modul kita lebih bagus. Misalnya, student. Pakai Indonesia, English is okay ya. Nah, sedang belajar contoh atau ini. Canva sangat memudahkan kita semua untuk mencari gambar. Nggak usah ketik-ketik di Google, terus kopas ke Canva, nggak perlu. Sudah ada semuanya di sini. Tinggal atur-aturkan saja. Nah, ini kan udah halaman pertama ceritanya. Nah, mau ke halaman kedua untuk kopas dari ChatGPT ke Canva kita, ya kan? Tinggal klik yang di sini, duplikat halaman. Atau tinggal tambah halaman di sini juga nggak apa-apa. Kalau duplikat halaman berarti sama persis dengan halaman pertama. Kalau nggak mau, nggak apa-apa. Tambah halaman saja di sini. Oke? Nah, tambah halaman, misal kita tadi ChatGPT sudah ada kan tulisannya, misalnya dari ChatGPT. Oh, saya belum ini. Misalnya tadi tulisan-tulisan, saya contoh aja ya. Kita copy dari tulisan ChatGPT, langsung ketik teks, tambahkan judul, kopas aja, Ctrl V. Kegedean. Tinggal blok Ctrl A, atau klik aja langsung semuanya. Edit di sini tulisan-tulisannya. Kalau tips saya seperti itu ya teman-teman. Kalau teman-teman ada cara yang lebih gampang atau lebih cepat atau lain sebagainya, silakan sharing-sharing aja. Dan ini tulisannya semisal, kurang rapi, di sini sudah ada perataan di sini, kayak ala-ala Microsoft Word gitu. Nah, misal seperti ini. Contoh misalnya, kurang nih, kurang berwarna, bisa pakai elemen contohnya, papan tulis. Ini contoh ya teman-teman. Nah, contoh. Nah, biar ala-ala gambar atau apa. Nah, ini ketutup tulisannya. Tinggal klik kanan di mouse, lapisan, mundur paling belakang, kelihatan deh. Itu. Tulisannya nggak kelihatan nih. Tinggal ganti warna teks menjadi warna putih. Seperti itu teman-teman. Begitu Bu Juni kalau membuat modul di Canva. Begitu contohnya Bu Juni. Ya, menarik sekali ya. Ya, sangat menarik. Lagi Nah, Bu Jaslin biar lebih paham lagi, coba yang lain lagi. Nah, lain lagi. Contohnya saya dari punya saya sendiri ya, Bu. Yang punya saya. Nah, misalnya nih, kita kan buat untuk anak-anak TK. Nah, pasti anak TK masih belajar nulis kan? Nah, ini saya mainin di tulisannya Bu Juni dan teman-teman. Nah, dari Buddha gitu kan, saya pakai font yang ini, KG Primary Dots. Nah, dari Canva sudah tersedia semuanya Bu Juni dan teman-teman. Tinggal langsung klik Buddha, contoh. Misalnya, saya ulangi lagi. Misal pura-pura ini nggak ada nih. Nah, ceritanya kita mau buat anak-anak mau belajar menulis. Buddha. Nah, tinggal gedein biar bagus aja. Setelah itu, klik yang di font. Nih. Nah, selesai. Segampang itu teman-teman, Bu Juni dan teman-teman semuanya. Begitu. Nah, kalau misalnya yang model-model seperti ini, tinggal cari di ChatGPT. Begitu.
Sebenarnya dan gambar-gambar ini juga yang Buddha kartun ini, saya malah nyarinya di Canva, bukan di ChatGPT. Jadi lebih gercep, nggak usah bolak-balik di ChatGPT dan Canva gitu loh. Jadi langsung cari di Canva. Bentar ya, Buddha Kit gitu. Nah, ketik aja Buddha Kit. Nah, semuanya sudah ada di sini. Gitu, teman-teman. Biasanya, setahu saya kalau mau Canva Pro bisa beli. Namun, bisa juga nggak beli kalau misalnya kita pakai email sekolah atau lain sebagainya. Setahu saya seperti itu ya. Untuk pelajar kan biasanya kita kalau mau download atau login biasanya untuk pelajar atau student, untuk pelajar atau untuk guru. Nah, itu biasanya bisa pro. Setahu saya seperti itu ya. Jadi kalau yang sudah pro, kita bisa menggunakan gambar-gambar lucu yang di sini ada tulisan pro ini. Nah, kalau misalnya kita tidak pro, kalau misalnya nggak pro, kita tetap bisa memakai ini. Namun pada saat kita download itu ada watermark-nya, begitu. Oke. Nah, selanjutnya misal ini tuh, apakah ada pertanyaan lagi? Nah, ini juga semuanya dari Canva. Budanya juga dari Canva. Gambar-gambarnya ya. Apakah ada lagi dari teman-teman yang lain? Nama budaya Bu Jesslyn. Jadi untuk membuat modul ya dari dengan siapa? Ya, Preti. Nih. Di Preti. Oh iya. Selamat malam Bu Preti, nama budaya. Bu Jesslyn, itu kan tadi saya ada coba pakai Canva. Itu yang punya Bu Jesslyn itu berbayar apa gratis ya? Oh, kalau saya kebetulan pro Ibu, yang berbayar. Oh, yang berbayar makanya tadi begitu saya buka, saya punya tidak sama, jadi saya bingung. Oh, tidak apa-apa Bu Preti, tetap bisa dipakai, namun bisa menggunakan gaya yang lain. Oh ya. Misalnya kita klik Buddha seperti yang tadi, kan ada beberapa macam tuh, ada yang pro, ada yang enggak. Ya kalau yang enggak pro, kita bisa memakai yang enggak pro-nya aja, yang pro-nya kita nggak bisa pakai. Sebenarnya pakai bisa, cuma pada saat kita download itu ada watermark-nya saja. Sesimpel itu. Ya, Bu Jesslyn boleh tanya, itu kalau Ya. kita berbayar itu bagaimana, kita bayarnya per bulan atau per apa ya? Oh, itu tergantung Bu Preti sendiri sih maunya Maaf yang Bu, kayak izin gimana. menjawab, izin membantu. Untuk Canva sebetulnya memang cukup mahal yang original. Tapi mungkin yang agak sedikit apa namanya Iya, ya gitu itu bisa di Shopee Bu, bisa lebih Iya, ekonomis. betul. di Shopee ya. Semuanya Iya, ada di Shopee. Oh, iya, dari Shopee bisa dilihat ya. Ya, Iya, terima kasih. betul. iya Bu. Terima kasih Sebenarnya, banyak. Ya, jujur li kalau mau murahnya, kita beli CapCut, eh, Canva, segala macam di Shopee bisa sih, Bu. di Shopee Tapi ya. sharing-sharing dengan yang lain gitu. Ya, ya. Terima kasih Bu Yusin sama Pak Fred. Terima kasih. Nama budaya. Iya, sama-sama. Kalau teman-teman lain, apakah ada pertanyaan? Jadi flow-nya itu teman-teman tinggal pakai prompt-nya. Misalnya teman-teman ingin yang pelajaran SMP, ya pakai aja prompt itu, tinggal diketik mau yang SMP, masuk ke ChatGPT. Setelah itu kalau udah dapat, tinggal masukin ke Canva. Sesimpel itu. Setelah itu tinggal teman-teman sendiri bagaimana mengembangkannya. Mau ada gambar, mau ada latihan soal yang bermacam gaya, ya itu tergantung teman-teman sendiri. Apakah ada pertanyaan? Bu Jesslyn mau nanya ya, saya kan dia pakai
Ini kan cepat ya. Saya tadi kan canva.com ya. Kemudian saya baru buka, terus kemudian muncul what will you design today. Itu ada seperti ada pertanyaan apa. Kita ketik ya apa yang kita mau tanyakan, kita mau buat desainnya seperti apa gitu ya. Ayo. Halo Pak, saya izin membantu. Kayaknya Bu Jesslyn hilang. Untuk yang what you want design today bisa dipilih Pak. Ya. Dipilih Tampilan yang mana Bapak ya? seperti apa Pak? What will you design today? Terus kemudian ada your design, ada template, ada Canva Oke. AI. Itu Bapak bisa pilih template aja Pak yang mudah. Yang template Iya. aja. Ada banyak template, bisa di search juga Bapak misalkan mau bikin presentasi gitu. Iya, setelah saya klik template kemudian muncul ini ada banyak pilihan ya gitu ya. There are so many myths about harmony decline. Misalkan Bapak mau bikin presentasi bisnis proposal gitu. Nanti diketik Saya klik dalam bahasa Inggris nanti business project nanti muncul Pak contoh presentasinya Pak. Gitu. Ya ini ada background, ada project metodologi ya, project core, metodologi riset, analisis. Semua untuk presentasi ya. Untuk pilihan yang lainnya seperti ini ada apa ini? Itu kantor kok ada makanan juga ada yang menu ya. Makanan menu. Iya Pak, dia bisa buat presentasi, buat desain, buat video, buat animasi, buat Instagram, TikTok. Tapi lebih ke Instagram sih, kalau TikTok dia kurang. Ya, saya juga baru Canva nih baru bisa nih, baru belajar sih, nggak begitu mahir ya. Kita pilih di sini aja, milih yang mana yang desain apa yang kita mau buat gitu ya, kreatif. Izin menambahkan Pak Kurniawan, memang kalau kita pakai Canva itu kalau kita sebagai guru kita bisa akses lebih gitu ya, bukan sekadar basic saja. Nah, jadi kita bisa pakai email guru gitu. Nah, contohnya saya bisa pakai akun belajar.id saya gitu. Contohnya dedi.triandi15@guru.sma.belajar.id seperti itu. Jadi, kita bisa akses lebih banyak. Gitu. Jadi nggak perlu berbayar seperti itu, Pak Kurniawan. Oh begitu ya. Iya, seperti itu. Jadi teman-teman semua juga yang guru di sekolah bisa akses lebih gitu. Kalau menggunakan akun guru masing-masing. Gitu. Kemudian tadi kan saya pakai what will you. Setelah saya klik canva.com kemudian muncul layar ini ya. Saya pilih yang di bawah ya, desainnya mau seperti apa gitu ya Pak ya. Iya betul Pak Kurniawan. Desainnya semua ini ada banyak pilihan ya desainnya. Iya betul. Dari Canva semuanya ada template, tinggal kita saja yang mau milih template yang seperti apa, dan setelah itu kita kembangin dari template-template itu. Bisa kita mainin di fontnya, gambarnya, atau lain sebagainya. Terima kasih atas bantuan jawaban dari Alfred dan Pak Dedi. Maaf tadi sinyal saya agak nge-lag. Apakah ada lagi teman-teman untuk pertanyaannya mengenai membuat modul ini?
Izin bertanya, Bu Jesslyn. Ya, izin bertanya kepada kelompok 3. Izin bertanya untuk kelompok 3. Terima kasih atas presentasinya, sangat menarik. Dari awal saya sangat menikmati. Izin bertanya untuk pembuatan prompt. Nah, tadi kan promptnya sudah dituliskan juga di kolom chat, sangat panjang, sangat lengkap. Nah, pertanyaannya adalah, apakah setiap modul itu mengacu pada prompt tersebut, atau kita bisa menggunakan prompt lain, tapi tetap aja standarnya berdasarkan seperti yang sudah ada di presentasi tadi ya? Itu ada komponen modul dari sampul sampai daftar pustaka. Nah, itu kalau boleh tahu referensinya dari mana ya? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Bu Mary. Dari teman-teman kelompok 3, apakah ada yang ingin membantu menjawab? Ayah Chandra Dewi, Bu Sartika, Pak Dedi, Pak Aridani, apakah ada yang ingin membantu menjawabnya? Iya, mungkin saya mau menjawab sedikit ya dari pertanyaan Bu Mary. Sebenarnya dulu kalau di Medan ya ada kami para guru itu bareng itu ya Bu ya, apa namanya, ada yang mengajarkan kami juga gitu. Seperti kita saat ini tadi diajarkan oleh Jesslyn, oleh Tika seperti itu. Nah, kemudian memang kalau membuat modul tuh menggunakan prompt-prompt. Jadi nanti modul yang jadi itu ya sesuai dengan prompt yang kita sudah berikan. Gitu. Jadi promptnya yang dipakai itu harus tepat. Kalau tidak tepat seperti yang sudah Bang Deswar jelaskan dulu, ya hasilnya juga kurang gitu. Nah, seperti itu. Tapi kalau referensinya dari mana saya belum belum tahu dari mana gitu. Tapi dulu memang kami diajarkan cara itu dari guru dari sekolah lain seperti itu ya Bu Mary. Memang hasilnya nanti sesuai dengan prompt yang sudah kita berikan ke ChatGPT. Gitu. Itu sangat mempermudah sekali bagi kita guru untuk membuat modul aja. Seperti itu ya yang bisa saya jelaskan. Mungkin dari kawan yang lain bisa menambahkan. Silakan. Terima kasih kepada Pak Dedi Triandi atas jawabannya. Nah, untuk prompt ini sebenarnya yang Luhur Ari yang mengerjakannya. Kalau dari saya sendiri, untuk menggunakan promptnya itu, yang pertama saya dari kopas dari prompt Montessori, dan saya juga ada membaca modul-modul, beberapa modul yang ada di Google. Jadi di Google kan misalnya kita ketik modul buku SMP 1 misalnya. Nah, di sana kan ada tertera yang di sana kan pasti ada tulisan tujuan pembelajaran, indikator, pengantar, glosarium segala macam. Nah, itu semuanya poin-poinnya saya ketik di ChatGPT seperti itu, Bu Mary. Jadi itu acuan saya itu modul yang ada di PDF yang sudah ada gitu. Kemudian taruh di ChatGPT seperti itu untuk memperkaya prompt yang sudah ada gitu. Misalnya promptnya seperti ini dan di bawahnya sertakan juga tujuan pembelajaran, glosarium, lalala begitu, Bu Mary. Kalau dari teman-teman lain ada yang membantu? Jadi seolah-olah ambil dari yang sudah ada atau yang sudah dipelajari ya. Saya berpikir tadi kayak ada standar bakunya gitu. Kayak misalnya kalau bikin modul ini standar bakunya seperti ini. Apakah ada seperti itu atau memang ngikutin yang udah ada aja? Kalau dari saya sendiri, saya melihat poin-poin modul yang rata-rata itu modul-modul pendidikan agama Buddha, buku-buku modul pendidikan agama Buddha yang tersebar di masyarakat itu seperti apa, poin-poinnya itu seperti apa, nah saya masukkan ke ini promptnya gitu. Nah, silakan Pak Didi
Iya, mungkin sesuai dengan sekolah juga ya Bu Mary. Gitu. Kalau dulu sih eh, dari satu guru bilang seperti ini, tapi ada juga guru lain yang lebih berpengalaman bilang, "Oh, itu masih kurang," katanya kan. Kurang apa namanya? Fasenya fase apa gitu. Karena kan kita kurikulum merdeka gitu. Jadi kita juga menyesuaikan dengan kurikulum yang berlaku seperti itu Bu Mary. Gitu. Ya, tapi itu sih lebih lebih ke kita juga sih kalau memang kita mau bikin yang lebih sederhana bisa-bisa aja gitu Bu Mary. Itu sih kalau dari pengalaman saya seperti itu gitu, Bu Mary. Oke. Mohon izin untuk menyampaikan ini juga ya, berbagi pengalaman juga terkait modul itu. Eh, Mohon maaf seandainya nanti pemahaman saya itu salah, mohon dikoreksi juga. Setahu saya modul ajar itu memang dibikin ketika kurikulumnya berubah. Ketika kurikulum merdeka, maka muncul tentang modul ajar seperti itu. Dan awalnya saya sendiri sebagai guru, modul ajar itu seperti apa sih? Juga bingung, Bu Mary. Kemudian dari eh, siapa ya, pokoknya di suatu platform itu ada contoh tentang modul ajar yang dibikin oleh, kalau tidak salah sekarang yang menjadi ini di eh, kampus mana itu yang Wonogiri itu Raden Wijaya. Beliau termasuk salah satu yang membuat modul. Nah, karena kita awam terkait modul itu, jadi kita kadang membuatnya itu sebagai kiblatnya adalah yang contohnya itu. Tetapi secara pelaksanaannya kembali lagi ke sekolah masing-masing, karena tidak semua sekolah menggunakan template yang sama seperti itu. Ada sekolah yang memang meminta secara detail seperti contoh yang ada, tapi ada sekolah yang memang meminta ya udahlah yang simple aja, enggak usah terlalu ini, yang penting eh, inti dari modul itu tersampaikan ke siswa. Karena jujur ketika kita membuat modul itu memang tujuannya untuk menarik perhatian siswa juga ya dari modul-modul yang ada itu. Tetapi kalau kita tadi dicontohkannya penyanyi yang luhur Aris Sugata itu dari gambar-gambarnya dan lain sebagainya, waktunya guru habis hanya untuk membuat seperti itu. Kalau memang kita fokusnya hanya untuk membuat modul yang menarik seperti itu, ya waktunya habis. Sedangkan kita sebagai seorang guru itu banyak hal-hal yang harus dipersiapkan. Seperti itu sih, Bu Mary berbagi pengalamannya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih sharingnya kepada Ibu Jesslyn, Pak Dede, dan Bu Sugiyarti. Oke, terima kasih. Oke, Boleh baik. tanya ya? Ya, dipersilakan kepada Pak Febrius. Mohon maaf saya tadi agak terlambat masuk karena lagi di perjalanan. Ini saya ada melihat yang simulasi itu praktik membuat modul. Ini apakah kan ada di sebelah kiri dan sebelah kanan. Saya cuma mau bertanya yang sebelah kanan ini kayaknya prom ya. Prom untuk permintaan kepada AI membuat modul. Apakah sepanjang ini diketikkan itu AI-nya bisa menjawab semua pertanyaan ini, yang keinginan yang kita mau seperti ini? Kenapa nggak dibuatnya secara bertahap, misalnya tahap pertama dulu, lalu baru lanjutannya? Apakah dengan sekali semua ini dibuat, modul itu bisa dikeluarkan? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Febrius atas pertanyaannya. Dari teman-teman kelompok 3, apakah ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Pak Febrius? Kok mati?
keluar ini udah ruang lain ini kayaknya. Kayaknya tercampur ini. Iya, tadi Iya, Breakout room-nya hilang. dicampur. iya semuanya keluar tadi. Ini untuk link yang sama, tapi untuk ruang diskusinya sudah diakhiri ini. Ruang diskusi sudah nggak ada semua Mas kayaknya. Iya. Langsung di sini saja nggak apa-apa ya. Mohon maaf Bante Suryanadi, ini kayak Ini kecampur sama yang studi agama Buddha Bante. Iya ya. Iya Bante. Kelasnya Iya. Bante Tira filsafat Buddha Bante. Bentar ya. Siapa yang jadi co-host ya? Di tempat saya sih nggak kelihatan Bante. C. Meli bikin ini aja, C. Apa, ruang lagi, C. Ada yang co-host nggak ya? Tidak ada Bante. Hostnya pun tidak ada. iya, sudah tidak kelihatan. Tadi si Mei yang jadi host ini nggak ada. Bante Tira sudah nggak ada di. Masih di sini. Bante Tira masih di sini. Ya, oke, kita tutup ya. Oh Ya, iya Bante. tutup aja, Bante. Lanjut aja besok, Bante. Ya, Nggak ya. apa-apa. Oke, kita tutup pertemuan kali ini. Ya, cukup sampai di sini. Nanti boleh kalau jika perlu mau WA lewat ke Bante langsung nggak apa-apa. Ya. Ini share aja, Bante, nomor WA Bante di grup filsafat. Ada kan? Ada sama Alvina kok. Iya Bante. Oh, ada. Nanti Nanti saya di-share aja ya, C. ya Ya, 0813 7265 5858. Oke, selamat malam semuanya para mahasiswi. Yuk kita tutup pertemuan kali ini dengan membacakan nama Karakata. Ayo, pimpin Alvina atau Ramo? Oh iya Bante. Mohon maaf ini yang studi agama Buddha dulu ya Bapak Ibu Iya, ya. ya. Rahang sama sambudo bagawa budang bagawata biwademi swakato bagawata damo dhammang namasami supatipano bhagavato sawaka sanggo sanggang namami sampai sata bhagavato sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu sadu sadu. Ya, Terima untuk kasih. pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas tentang empat hukum keselamatan mulia dan jalan utama bersur 8. Ya, itu. Baik. Baik, selamat malam semuanya. Kita jumpa di pertemuan berikutnya. Izin untuk mengundurkan diri. Namo Buddhaya Ya, semuanya. ya semuanya. Buddhaya Bante. Saya Bante. Oke, dipersilahkan untuk yang studi agama Buddha Ya, tulis aja. Silakan yang S2 Oke. dilanjutkan. Terima kasih. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya Bante Suryanadi dan semuanya. Ya. Namo Buddhaya. Baik. Mungkin Bu Jaslin bisa dilanjut, Bu Jaslin. Iya. Tadi pertanyaannya adalah apakah prom ini harus sepanjang itu, gitu. Kalau begitu ya, Pak Fabrius ya, apakah prom ini harus sepanjang itu sih, gitu. Dari kelompok 3, apakah ada yang ingin membantu menjawab? Dipersilakan.
Pak Eridani, Bu Sartika, Ayah Chandra, Bu Sartika. Dipersilakan Bu Sartika. Itu gara-gara saya tanya panjang makanya padam semua. Iya, syok tadi Pak. Hah, gitu. Iya. Namun sekarang sudah tidak padam. Sekarang sudah nyala lagi. Oke. Bu Sartika? Oke, terima kasih Bu Jesslyn. Saya izin menjawab untuk pertanyaan dari Pak Febrius. Nah, biasanya kalau dari AI, apa yang kita tanyakan itu biasanya langsung terjawab gitu, Pak. Jadi mau sepanjang apapun, nah selagi itu masih berhubungan ya, masih nyambung gitu, AI akan menjawab, akan membantu kita. Gitu. Mungkin dari teman-teman lain ada yang mau menambahkan? Maaf, saya mau tanya sedikit. Tadi yang kelompok 3 ini kalau nggak salah dengar tadi saya waktu baru gabung dari Ibu Jesslyn-nya bilang berbayar ya, tadi menggunakan AI yang berbayar. Nah, kalau menggunakan AI yang berbayar mungkin benar bisa panjang-panjang gitu. Karena sekali-kali pernah coba yang tidak berbayar, dikasih panjang jawabnya ngalur ngidul. Jadi mungkin harus dia minta bayaran baru bisa jawabnya benar kali ya. Terima Iya. kasih. Oke, baik. Terima kasih. Nah, kalau tadi Pak Febrius mengatakan bahwa kalau saya tidak salah dengar. Nah, kalau ini saya menjawabnya itu salah. Jadi bukan yang tadi membahas tentang Canva, Pak Febrius. Jadi di Canva itu adalah tempat di mana kita mengedit-ngedit modul. Nah, kalau misalnya yang berbayar itu pilihan gambar-gambarnya lebih banyak. Nah, kalau tidak berbayar, pilihannya segitu-segitu saja, Pak Febrius. Itu tergantung Pak Febrius mau yang pro atau yang berbayar atau enggak, seperti itu. Jadi terserah dari Pak Febrius. Kalau misalnya yang pro atau berbayar, ya pilihannya lebih banyak. Kalau enggak, ya pilihannya itu saja untuk gambarnya. Kalau misalnya Pak Febrius tetap mau yang gratis, ya silahkan saja. Kalau misalnya ingin gambarnya yang lebih bagus, bisa tinggal cari di Google atau di ChatGPT untuk mencari gambar tersebut. Itu mungkin dikopas di Canva-nya seperti itu. Oke. Berarti itu memang kalau Ya, nasib orang terlambat memang begitu. Jadi kurang nyambung. iya. Berarti Jadi informasi tersebut salah ya, hoax itu. iya. Enggak gini Iya, karena saya pernah pakai yang chat GPT yang tidak iya, berbayar ya. Ada nanya iya, kayak gitu dia nggak bisa jawab sepenuhnya. iya. Jadi memang harus ada keluar uang baru bisa mau dia. Oh iya. Kalau ChatGPT, Oke, itu udah selesai. Berarti jawabannya sudah bisa saya udah iya. pahami yang dari kelompok 3 dengan pertanyaan panjang begitu. Nah, kalau yang berbayar ya pasti bisa terjawab. Terima kasih. Kalau pertanyaan panjang seperti itu mau berbayar atau enggak tetap bisa dijawab, Pak Febrius. Tergantung prompt-nya itu seperti apa. Mau hanya sepintas per paragraf saja juga bisa. Kalau misalnya per paragraf juga bisa, nanti akan selalu dijawab oleh ChatGPT-nya. Selanjutnya nanti next-nya per paragraf ditanyakan boleh. Atau langsung semuanya juga boleh. Itu AI semuanya senantiasa menjawab pertanyaan kita. Begitu. Ya oke Jadi, lah, lanjut lah. lanjut ya. Oke, next. Dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya lagi seputar prompt-nya untuk membuat yang berhubungan dengan membuat modul ya, teman-teman? Apakah ada lagi? Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Baik, bila sudah tidak ada, terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah mengikuti presentasi kelompok 3 pada hari ini. Terima kasih juga atas waktunya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata
maupun tindakan. Oke. Selanjutnya dipersilakan saya kembalikan ke Bante. Silakan Bante. Oke, selamat malam semuanya. Saya nggak bisa share screen ya. Tadi pertanyaannya Bu Mary, itu modul yang dibuat sekarang ini adalah sebenarnya dalam kurikulum Merdeka itu lebih ke RPP, Pak. Suara saya dengar ya? Terdengar Bante? Ya, terdengar Bante. Jadi lebih ke RPP yang gemuk. Jadi sebenarnya yang dibuat tadi tidak memenuhi standar modul yang terkait dengan siswa yang bisa belajar mandiri. Karena itu adalah panduan mengajar guru. Panduan mengajar guru di kurikulum Merdeka, sehingga tidak bisa digunakan modul sebagai siswa ya. Nah, di sekolah-sekolah karena ya kurikulum baru latah ya, jadi membuat modul dan guru akan bengek gitu, karena kan sebenarnya nggak perlu begitu. Nah, kalau yang membuat modul nggak demikian, modul itu seperti tadi yang dijelaskan, ada pengantarnya, ada petunjuk penggunaan, ada kegiatan pembelajaran, ada materi, kemudian ada evaluasi, ada kunci jawabannya, kemudian ada refleksi, seperti itu ya. Jadi nanti mungkin pada kesempatan yang lain akan saya berikan panduan bagaimana membuat modul yang bisa digunakan untuk siswa belajar mandiri. Jadi bukan digunakan guru mengajar. Ini kan gurunya ngajar, langkah-langkahnya seperti ini. Seperti itu. Jadi bagaimana siswa belajar tidak kelihatan ya. Dari beberapa prom yang dibuat, prom itu menyesuaikan dengan standar modul. Standar modul itu kalau modul yang sifatnya adalah untuk belajar mandiri bagi siswa, ya memang petunjuknya harus jelas. Siswa ngapain dari waktu ke waktu seperti itu. Sehingga memang harus menggunakan pendekatan-pendekatan berbasis interaktif ya. Itu baru modulnya benar-benar siswa itu bisa seperti itu. Lebih ke situ ya, gitu. Jadi tadi kalau kenapa kok modulnya apakah itu standarnya begitu? Enggak ya. Standar yang dibuat modul tadi itu bukan standar modul yang digunakan untuk belajar siswa, tapi lebih modul yang digunakan untuk guru, bukan untuk siswa. Karena itu untuk guru, maka banyak petunjuk-petunjuknya adalah untuk guru ya. Untuk guru seperti itu. Nah untuk itu, memang ketika modul itu sifatnya adalah untuk diperuntukkan untuk para siswa, ya siswa belajar mandiri kemudian bisa menggunakan modul itu. Ini kelebihan daripada modul dibanding buku ya. Jadi tidak sekedar seperti buku, hanya buku teks, itu kan dalam bentuk buku teks saja. Gitu. Nanti karena saya sebenarnya tidak bisa ngaktifin komputer ya, sehingga saya tidak bisa menunjukkan bagaimana promnya untuk membuat modul sehingga modul itu inspiratif bagi siswa yang belajar. Seperti itu. Itu yang perlu dipahami oleh para mahasiswa, sehingga sekarang ini ada modul ini kok siapa yang buat? Modul ini adalah produk dari kurikulum Merdeka. Jadi semua mata kuliah membuat modul, tetapi modulnya ya sebenarnya RPP yang disusun ada materinya gitu. Sehingga ada kegiatan pembelajaran, kegiatan apa seperti itu. Jadi siswa justru bukan untuk siswa, itu untuk guru. Lebih untuk guru. Sehingga panduannya, pedoman penilaian, bukan justru malah penilaiannya yang form yang diisi siswa, tapi malah panduan penilaiannya. Karena itu memang diperuntukkan untuk modul guru ya, bukan modul untuk siswa yang digunakan secara aktif seperti itu. Ada beberapa sekolah, kebetulan saya juga mendampingi pembuatan modul di satu sekolah di Riau. Mereka membuat modul sama dengan buku, hanya bedanya adalah modul ini petunjuknya lebih jelas, aktivitasnya apa sangat jelas, sehingga memang siswa itu bisa belajar secara mandiri seperti itu. Itu yang perlu diperhatikan oleh teman-teman. Sehingga tadi kalau prom yang dibuat tadi adalah prom yang memang
digunakan untuk pengembangan kurikulum Merdeka kemarin, pakai pelajar Pancasila. Sekarang ini menggunakan model baru lagi, yaitu model pembelajaran deep learning. Deep learning ada indikatornya tidak lagi 6 tapi 8. Nah, ini beda-beda lagi, nanti bingung lagi gitu. Guru-guru ini yang stres. Guru-guru yang stres, tapi nggak apa-apa lah. Kalau bisa membuat promnya ya gampang. Maka yang paling gampang membuat modul itulah modul untuk siswa, sehingga siswa bisa belajar dengan baik seperti itu. Itu yang menurut saya akan lebih bagus ya, karena banyak hal yang dilakukan oleh saat ini adalah modul untuk guru. Itu. Jadi beberapa waktu yang lalu kami juga ngajari S1 dan juga sedang membuat modul SD. Mereka promnya mulai dari konsepnya, secara konsepnya, kemudian secara epistemologinya, bagaimana terapannya, bagaimana aplikasi untuk siswa, itu ada di prom. Sehingga kemudian evaluasinya bagaimana, kemudian aktivitas yang harus dilaksanakan oleh siswa, guru sebagai umpan balik bagaimana, seperti itu. Itu lebih lebih membuat siswa itu aktif ya. Jadi bagaimana dibuat model yang menarik. Kalau sekarang kan ada mindful learning, kemudian joyful, ada meaningful, itu bisa diterapkan model-model begitu. Bagaimana cara maknai? Nah, prom-prom itu sendiri akan membantu para guru untuk membuat tadi. Seperti yang disampaikan oleh Pak Pebrus tadi, betul. Jadi ketika nanti membuat prom ini, tidak bisa prom langsung membuat materi yang panjang. Utamanya di konsep teori. Harus dijelaskan lagi, jelaskan konsep teori ini berdasarkan apa. Sehingga nanti materinya banyak. Materinya banyak, tidak hanya 3 kalimat, 4 kalimat gitu. Maksud 3 kalimat, 4 kalimat kan itu untuk panduan guru. Siswa harus belajar untuk SD. Tadi Jesslyn sudah contohkan, huruf untuk SD itu tidak pakai tutup A-nya ya. Seperti tadi contohkan Buddha, itu bagus. Harus begitu. Contoh Buddha bagaimana ngulangi, bagaimana menulis dengan model seperti itu. Nah, ini membantu banget seperti itu. Jadi banyak hal yang memang tadi sudah dibuatkan prom. Prom itu bagaimana? Bisa juga Mbak Mary minta dibuatkan prom oleh ChatGPT. Tolong buatkan prom untuk membuat modul. Modul tersebut terdiri dari apa saja? Di dalam poin-poin itu terdiri dari konsep, teori, terapan, aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti di dalamnya ketika dapat yang sedikit, nanti akan dikembangkan lagi oleh ChatGPT. Ketika ditanyakan lagi, tolong bagian B berikan materi yang rinci. Masing-masing terdiri dari 3 paragraf misalnya, seperti itu. Sehingga materinya dan kalimatnya, karena untuk SD kelas 1 terdiri dari 4 sampai 5 kata, 3 sampai 4 kata misalnya. Nah, kan dibuatin seperti itu kata-katanya, dan di usianya ditulis untuk anak usia sekian. Dengan bentuk poin-poin, tidak dalam bentuk dokumen seperti itu. Nah, itu akan lebih menarik. Kenapa? Karena nanti akan jadi modul yang bentuknya dokumen ya, bukan dalam bentuk poin-poinnya. Gitu. Jadi sebenarnya ketika kita mau membuat tidak bisa pakai seperti tadi Mbak Sugiyarti bilang, guru nggak mungkin bisa buat. Tapi kalau bertahap, setiap kegiatan pembelajaran dibuat modul, satu kegiatan pembelajaran, satu modul, satu kegiatan lama-lama dengan berjalannya waktu dapat modul. Dan akhirnya digunakan terus modul jika nanti ikuti karena prinsipnya juga seperti itu.
Sepertinya Bante hilang sinyal Iya, ya. Puji. Tiba-tiba saya jadi host. Ya, selamat Ibu host. Ya, Mari kita mari kita in selesai breakout room. dengan Keluar ya, yang breakout room ya. Bante, apakah Bante sudah bergabung kembali? Tadi suaranya putus dan mungkin belum ke connect ya karena di ya belum ada audionya ya. Iya, betul. Mungkin karena perjalanan. Eh, izin ini Bu Selvia yang mana satu? Teman baru kita. Halo, suara bisa didengar? Bisa, Ya, sekarang terdengar Bante. Tadi sempat putus. Iya, Bante. Oke. Sampai seiring Ya, berjalan waktu habis kebetulan. nggak ada lagi. Ya, seiring berjalan waktu, memang kurikulum yang dibangun ya seperti itu ya. Jadi memang ini menyusahkan guru. Dulu ketika kurikulum 13, guru kan ibaratnya dikasih mobil, motor atau kunci, langsung starter, langsung jalan. Sekarang di guru suruh ngajar, dikasih kunci saja. Kemudian suruh buat motor, suruh buat mobil. Bagaimana bisa jalan? Nah, ini jadi masalah. Sementara pada saat kurikulum yang sebelumnya, sebelum kurikulum 13 juga sama dengan model seperti ini. Seperti kurikulum Merdeka, sehingga guru akan kesusahan seperti itu. Karena guru kita tidak susah ya untuk ngajari guru kreatif itu. Saya sendiri kalau melatih guru itu kesulitan karena gurunya maunya yang gampang, mapan, dan tidak berubah-ubah gitu. Sementara siswanya berubah-ubah setiap saat. Itu yang tentu menjadi masalah buat kita. Jadi itu barangkali yang perlu saya sampaikan untuk teman-teman, sehingga tadi apakah modul itu promnya seperti itu, tidak hanya seperti itu. Bisa dikembangkan lebih interaktif dan termasuk setelah jadi modul, setelah jadi bahan modul yang lengkap, kita baru bisa minta juga untuk minta gambar-gambarnya. Tolong buatin deskripsi gambar-gambar untuk naskah modul saya. Bagian A sekian gambar, bagian B sekian gambar, bagian C sekian gambar, akan dibuatin prom gambar sesuai dengan file yang diupload. Sesuai dengan file yang diupload setelah jadi bahan kasarnya, kegiatan pembelajaran 1 misalnya, bisa diminta untuk tolong bantu saya untuk menyiapkan gambar-gambar agar modul ini menarik untuk anak usia sekian. Gitu. Nah itu akan lebih baik. Nanti pada saat selanjutnya setelah selesai diskusi akan saya sampaikan pada para mahasiswa untuk bagaimana membuat modul bahan pelatihan, modul bahan kuliah, modul untuk guru, modul untuk siswa, seperti itu. Sehingga teman-teman guru terbantu ketika membuat modul dan membuat buku tidak perlu beli buku. Karena setiap buku itu berbeda-beda karakteristiknya dan kadang-kadang terlalu susah dipahami oleh anak-anak. Itu. Jadi saya kira itu ya teman-teman ya. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita akhiri. Tidak ada ya. Jadi saya kira itu terima kasih tim yang menyiapkan untuk bahan ajar modul sudah sangat bagus karena ada simulasi ya. Maksud saya nanti setiap kajian itu ada simulasi soal kurang lebih nomor sekian. Tapi masing-masing bisa berlatih, nanti dikembangkan sendiri dan bisa saling berbagi karena memang pada prinsipnya belajar seperti itu. Dan nanti sih bisa juga untuk link-link YouTube tutorialnya bisa juga kita cantumkan di situ kalau yang ada. Banyak sekali contoh-contoh yang untuk membuat modul termasuk membuat prom ya, khusus tutorial yang membuat prom.
baik prom gambar maupun prom untuk video interaktifnya. Itu. Dan saat ini juga saya sedang mereview untuk modul punyanya Universitas Terbuka sudah menggunakan pendekatan ABCD. Nah, nanti ABCD, audien, apanya nanti akan kita sampaikan pada saat nanti diskusi selanjutnya. Bagaimana memenuhi persyaratan itu sebagai media interaktif atau modul interaktif. Sehingga para mahasiswa yang tidak guru pun nanti bisa menggunakan. Misalnya membuat modul, mau menyampaikan materi apa, ceramah apa, pembekalan apa, buat modul dengan cara yang sangat cepat dan langsung bisa digunakan oleh para peserta. Seperti itu. Saya kira itu, terima kasih, selamat malam semuanya, dan untuk kelompok 3 saya sampaikan apresiasi dan kita akhiri ya sampai di sini. Semoga selamat istirahat. Saya juga baru dalam perjalanan juga belum sampai tujuan. Terima kasih, selamat malam semuanya. Namo Sayang Budaya, Namo Budaya. Namo Buddhaya Bante, terima kasih banyak. Selamat malam. Baik, Bante, selamat malam. Namo Buddhaya Bante. Namo Terima Buddhaya kasih. Bante. Terima kasih. Namo Buddhaya teman-teman, selamat malam, selamat beristirahat. Selamat istirahat dan liburan. Budaya. Bebas kelompok 3 ya. Iya, Ya, akhirnya. semangat. Semangat. Oke. Saya izin live ya.